semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Alex Marquez sindir Peko Bagnaia. Marc Marquez makin menjauh, harusnya Peko yang lawan Marc bukan saya. Alex Marquez memberikan analisisnya tentang posisinya di klasemen yang sangat dekat dengan Marc Marquez dibanding Peko. Selain itu tampaknya juga menyentil Peko saat poin Marc semakin jauh di klasemen. Dia mengirimkan pesan yang jelas kepada Peko Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio yang pakai GB25. Pembalap Gresini itu mengatakan bahwa ia seharusnya tidak memperebutkan gelar, melainkan pembalap dengan motor pabrikan Ducati GP25, dan alasan kenapa ia kini berada di posisi kedua klasemen adalah karena hasil kerja keras. Meski sempat cedera di Assen dan harus menjalani operasi 2 minggu sebelum GP Jerman, Alex Marquez tiba di Sandring dengan perasaan optimis. Di trek kering dia tampil cepat, yakni posisi kedua di sesi latihan bebas. Namun pada hari Sabtu, dengan lintasan basah segalanya berubah total. Dengan kondisi trek berbahaya karena hujan dan dilarang jatuh lagi sehabis operasi, mungkin kondisi inilah yang membuat pembalap Spanyol itu jauh lebih kesulitan. Setelah finish ke-6 di Q2, ia juga harus berjuang keras di sprint finish ke-8 di belakang Johan Zarco dan Brad Binder. Meskipun kini tertinggal 78 poin dari Marc Marquez, dia masih berhasil menjaga jarak dari Peko Bagnaia dengan tambahan 2 poin dari Peko, finish di posisi kedua balapan 0 poin. Alex Marquez menepis kemungkinan bahwa performanya kurang memuaskan disebabkan oleh masalah fisik dan justru menunjuk kekurangannya rasa nyaman di lantasan basah sebagai kesulitan utama. Secara fisik, terutama soal tangan saya ke hari ini, tidak ada masalah besar jika dibanding saya sangat kesakitan. Memang benar adanya tangan saya sedikit lebih bengkak dan mobilitas sedikit berkurang, tapi itu saya duga. Faktanya menjadi masalah adalah merasa performa terbaik dengan motor. Saya tidak menemukan apa yang saya cari pada akhirnya. Kami berhasil menyelamatkan diri dengan selisih 2 poin dari Peko, meskipun kehilangan beberapa poin dari Marc Marquez. Raihan ini mengakhiri hasil bagus di mana Alex selalu finish 2 teratas di balapan sprint. Wajar saya baru cedera, saya tidak marah meskipun masih panjang memperhatikan. Rentetan hasil bagus seperti itu hingga akhir hampir mustahil. Selalu ada hari di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, atau di mana Anda merasa tidak dalam kondisi terbaik. Itu bagian dari permainan. Alex juga menganalisis situasi kakaknya Marc dan persaingan di puncak klasemen, menyusul kemenangan ke-10 pembalap bernomor 93 itu di 11 balapan sprint. Secara khusus, Alex ingin merefleksikan posisinya saat ini di klasemen. Bukan tanggung jawab saya jika Marc semakin jauh poinnya di depan. Seharusnya bukan saya orang yang berada di belakang di dekatnya sekarang. Seharusnya orang lain, rekan tim Peko atau pembalap Ducati lain, Fabio Di Giannantonio misalnya. Mereka lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk lebih dekat, atau setidaknya mereka bersaing dengan menempel Marc. Melihat motor yang dipakai DJ adalah GB25, Peko jelas tersenggol sangat keras dengan ucapan Alex ini. Selain Peko pakai GB25, dia adalah rider pabrikan. Memang benar saya di sini lebih dekat dengan Marc, tetapi bukan karena kebetulan, karena kami telah bekerja keras. Ini bukan keberuntungan, tetapi juga terang. Ini bukan posisi seharusnya bukan untuk saya. Kami kehilangan poin, tapi tujuan saya bukan hanya untuk tetap fokus mengejar apa yang di depan, tetapi juga untuk mempertahankan diri dari mereka yang mengejar saya. Dan hari ini kami berhasil meraih 2 poin dari Peko Bagnaia. Memang benar Marc Marquez semakin menjauh, tetapi Marc bukan lawan kami. Ada juga komentar tentang saat sulit yang dialami Peko Bagnaia finish sebagai pembalap Ducati terburuk. Kalau balapan di trek basah itu memang seperti lotre undian, kadang merasa nyaman, kadang tidak di sirkuit yang berbeda. Kadang tiba-tiba merasa tidak nyaman, kadang sebaliknya. Hanya karena Anda kuat di suatu hari, bukan berarti akan selalu seperti itu. Bahkan terkadang tidak ada feeling apapun. Itulah sebabnya ketika seorang pembalap cepat di kondisi kering, mereka cenderung membenci hujan. Segalanya menjadi lebih tidak pasti dan banyak pembalap lain yang lebih cepat dari kita. Di sisi yang lain,
Peko mengatakan, sekarang saya tidak memaksimalkan motor seperti dulu. Peko Bagnaia menjelaskan hal apa yang tak bisa dilakukan lagi dibanding dulu. Peko Bagnaia comeback ke podium yang sebenarnya tidak sepenuhnya mengembalikan senyumnya, karena dia memperoleh dengan susah payah, tidak seperti dulu lagi. Dia mengatakan butuh 2 atau 3 langkah maju. Francesco Bagnaia finish di posisi ketiga dalam balapan MotoGP Jerman. Sulit menebak bagaimana jadinya tanpa kecelakaan yang dialami Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Tetapi Peko juga tampil solid tanpa membuat kesalahan. Jatuhnya kedua pembalap di depan termasuk melakukan kesalahan. Kemarin Peko membawa pulang 16 poin, namun dia kembali kehilangan poin dan tertinggal lebih jauh dari Alex Marquez yang finish di posisi kedua baik di balapan maupun klasemen. Tetapi kita sekarang tahu bahwa beginilah nasib sesungguhnya di tahun 2025. Harapannya adalah untuk melangkah maju dengan cepat dan kembali kompetitif seperti tahun-tahun sebelumnya. Aksi bangkitnya dia setelah start dari posisi ke-10 ke posisi ke-3 dalam balapan tidak membuatnya melupakan hasil sprint race yang buruk di mana ia finish di posisi ke-12 tanpa poin. Balapan sprint kemarin masih membekas karena kami meningkatkan performa motor saat di lintasan basah. Performa saya di Lemang serupa. Saya kesulitan dengan grip belakang, tapi hari ini berbeda. Saya berhasil memulai balapan start dengan baik dan langsung menyalip banyak pembalap. Reaksi saya sangat baik ketika lampu padam, yang sangat membantu saya. Kemudian balapan semakin sulit dengan ban belakang sering tergelincir atau selip tikungan 1, 8, 10, 12, dan 13. Saya tidak bisa mempertahankan kecepatan yang sama seperti hari Jumat, jadi saya cukup kewalahan. Peko Bagnaia mendapati dirinya berada dalam pola yang sama sebelum musim 2025. Balapannya mirip dengan yang lain tahun ini. Hanya saja saya start di posisi 10, saya berada di sana. Saya yang terpaut 0,5 dari Alex yang menjauh. Ini seperti deja vu, kami perlu meningkatkan performa lagi. Saya tidak suka finish di posisi ketiga setiap balapan. Katanya mengacu pada 10 total finishnya dari 11 balapan minggu, 5 dari 11 balapan sprint di posisi ketiga, sebanyak 5 kali di tahun 2025. Namun Peko berusaha untuk tidak hanya berfokus pada aspek negatif akhir pekan MotoGP di Jerman. Oleh karena itu, saya memiliki kecepatan untuk memperebutkan podium. Saya cukup yakin hal itu sebelum balapan. Saya tahu juga memiliki potensi kemudian hal tersebut terjadi. Banyak pembalap membuat kesalahan, itu tidak mudah. Sulit bagi kami untuk bisa bertahan sampai akhir. Peko tetap punya semangat untuk berkembang, bertekad kembali ke level yang mirip dengan tahun-tahun sebelum ke level top. Selain Mark, saya dan Alex ritme balap yang mirip, namun saya perlu mengambil 2 atau 3 langkah lebih maju, bekerja ke arah yang kami tuju dan memberikan data kepada tim. Dengan melakukan lebih banyak lap, hal itu mempercepat prosesnya.